Bab 45. Akan bersamamu seumur hidup ini. Suara itu berjarak belasan meter dari meja Qinlang. Wanita di sekitarnya melihat ke arah meja itu dengan tatapan tidak puas. Tampangnya terlihat konyol. Tidak tahu bajingan ini keluar dari rumah sakit mana. Kalian salah tebak. Dia sedang merindukan pacarnya. Lihat tampang orang ini. Aku tebak pacarnya bukan mati tapi kabur dengan pria lain. Awalnya Qinlang ingin membiarkan orang-orang ini. Tapi pada saat ini, karena mereka menghina Zhongyu, maka amarah Qinlang langsung tersulut. Dia menggebrak meja sambil berdiri dan melihat meja itu dengan marah. Terlihat ada 6 hingga 7 orang dengan dandanan mencolok, kepala botak rantai emas, kemeja bunga dan tato memenuhi badan mereka. Oh, bocah, apa maksudmu? Kamu berlagak keren depan kami ya? Jika berani datang dan katakan di depan kami saja. Salah satu orang yang terlihat seperti tampang bos yang gendut berkata dengan santai. Zhongyu adalah batas toleransi Qinlang. Siapa yang berani melecehkannya maka Qinlang akan membuatnya diam. Qinlang memegang botol anggur merah dan hendak ke sana. Qinlang, pada saat ini, suara halus terdengar di telinga Qinlang. Itu adalah Zhongyu. Qinlang tercengang dan dia segera melihat ke arah itu. Zhongyu duduk di kursi. Dia sangat diam. Kemarahan di wajah Qinlang menghilang dan perlahan-lahan tersenyum. Duduk. Temani aku makan. Zhongyu berkata datar sambil tersenyum. Baik. Qinlang menatap wajah Zhongyu dan menyetujuinya. Dia meletakkan botol anggur dan duduk kembali. Orang-orang di sekitarnya tertegun. Ada apa ini? Qinlang sedang bicara dengan siapa? Di depan Qinlang sama sekali tidak ada orang. Apakah dia kerasukan? Aku masih berpikir bajingan ini sehebat apa. Dia takut dan pura-pura bodoh sekarang. Jika dia berani datang maka aku akan memukulnya sampai ibunya tidak mengenalinya. Jangan pedulikan bajingan ini lagi. Mungkin benar jika dia keluar dari rumah sakit jiwa. Pada saat ini Qinlang bisa melihat Zhongyu. Zhongyu tersenyum padanya. Sepertinya sudah memaafkan dia sepenuhnya. Qinlang sangat senang pada saat ini. Sial. Kamu mengenai lenganku. Bodoh. Tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dan diikuti suara tabrakan di meja. Brengsek. Ah. Qinlang sedang mengambilkan makanan untuk Zhongyu. Dan Zhongyu tiba-tiba berteriak. Seolah-olah dilukai kekuatan luar dan jatuh di lantai. Zhongyu. Ada apa denganmu? Qinlang panik sambil memapah Zhongyu dan Zhongyu langsung menghilang. Zhongyu. Zhongyu. Qinlang berteriak panik. Tuan. Anda tenang dulu. Pelayan segera memapah Qinlang. Qinlang menarik pelayan dan berkata, dengan panik, kamu melihat pacarku? Tidak. Dia duduk di sini tadi. Tapi dia tiba-tiba menghilang. Apakah restoran? Kalian menyembunyikannya, Tuan. Pacarmu sama sekali tidak ada di sini. Semuanya hanya hayalan kamu saja. Jika tidak percaya maka kamu lihat saja. Pelayan segera menjelaskan kepada Qinlang dan menunjuk tempat duduk di depan Qinlang. Qinlang melihat tempat duduk di depannya penuh makanan. Ada lobster, ada ikan, hati angsa, kaviar. Jelas-jelas semua itu telah dimakan Zhongyu sebelumnya. Tapi kenapa? Maaf. Akhirnya Qinlang sadar. Semuanya adalah hayalannya saja. Dia berkata pelan kepada pelayan. Dia bersiap pergi dengan kepala yang pusing. Kamu pikir sudah selesai hanya dengan minta maaf? Sial. Kamu juga tidak cari tahu siapa aku? Su Gao. Aku tidak memintamu ganti rugi. Kamu hanya perlu pergi denganku dan bersihkan baju ini dengan tanganmu. Maka aku tidak perhitungan lagi denganmu. Su Gao berkata dengan kencang. Tiba-tiba terdengar suara yang tajam. Brengsek. Pada saat ini terdengar suara teriakan seorang wanita. Jangan menarikku. Qinlang yang sedang berjalan keluar menghentikan langkahnya. Suara teriakan wanita itu seperti petir di otak Qinlang. Ini adalah suara Zhongyu. Hati Qinlang sedang bergetar. Dia takut jika ini imajinasinya lagi. Dia berbalik pelan-pelan dan berjalan selangkah demi selangkah ke meja Su Gao. Di sekitar meja itu banyak orang yang sedang melihat keramaian dan Qinlang tidak bisa langsung melihat wanita itu. Dalam keramaian ini, manajer restoran sudah datang dan dia mengernyitkan alisnya ketika melihat konflik antara Zhongyu dan Su Gao. Meskipun tidak bertanya,
Manajer juga paham jika pasti Sugao yang sengaja mencari masalah. Terakhir kali Sugao memakai cara ini dan menipu seorang pelayan restoran ke rumah dan melakukan pelecehan. Karena hal ini pihak restoran mengganti rugi sebesar lebih dari 200.000 yuan kepada pihak pelayan itu. Tapi Sugao sama sekali tidak ada masalah karena dia adalah anggota mafia yang kekuatannya lumayan besar. Kamu tidak berguna dan berani menyinggung Tuan Su. Cepat pergi, mata manajer itu melotot karena marah. Sebenarnya manajer itu membantunya. Dia berlari ke arah dapur sambil menutup wajahnya yang sedang menangis. Sewaktu Qin Lang datang, dia hanya melihat sekilas sosok Zhong Yu. Qin Lang mendorong kerumunan itu dan masuk ke dalamnya. Manajer masih minta maaf kepada Sugao dan tidak berhenti berkata baik. Ruang di dapur sangat sempit. Qin Lang hanya bisa berjalan pelan-pelan ke dalam. Jika cepat maka dia akan mengenai rak sayur di sampingnya. Pada saat ini dapur sedang sibuk. Koki dan semua orang sedang melakukan tugasnya masing-masing dan tidak ada yang menghiraukan Qin Lang. Kenapa gadis itu berubah seperti ini? Hai, bajingan Sugao itu datang lagi dan menargetkan dia. Sekarang manajer sedang mengurus masalah Sugao di luar. Gadis ini kasihan sekali. Dia bekerja keras setiap hari. Dia mengambil shift siang dan juga malam. Jika bukan karena dia masih muda, mungkin akan mati kelelahan. Tidak tahu kenapa dia bekerja keras seperti ini. Aku dengan demi membayar utang pacarnya. Kamu tidak sadar jika uang yang didapat oleh gadis ini sama sekali tidak dia pakai. Ah, apakah pacarnya sampah? Nasib gadis ini kasihan sekali. Tampangnya bisa dengan mudah mendapatkan seorang pria. Dia juga tidak perlu menderita seperti ini, bukan? Dua bibi yang bertugas memilih sayur sedang berbisik pelan. Seorang bibi tiba-tiba merasa kepala Koki sedang memelototinya. Dia segera berbalik dan melihat Qin Lang yang mendengarkan dengan bengong. Tuan, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Silakan kamu keluar sekarang. Bibi, di mana gadis yang sedang kalian bicarakan? Qin Lang memakai usaha yang besar untuk mengatakan kata ini. Buat apa kamu mencari Zhong Yu? Bibi itu bertanya dengan curiga. Mendengar bibi itu menyebut nama Zhong Yu dari mulutnya, Qin Lang bergetar. Otaknya seperti disengat listrik. Aku adalah sampah yang kalian maksud. Qin Lang berkata dengan bingung. Kamu pacar Zhong Yu. Kamu tidak berguna sekali. Zhong Yu adalah gadis yang begitu baik. Kamu tega menyuruhnya keluar bekerja untuk membayar utangmu. Apakah kamu seorang pria? Seorang bibi marah kepada Qin Lang. Bocah, kamu ikut denganku. Salah seorang bibi lebih perhatian. Dia melihat wajah Qin Lang yang bukan seperti orang jahat. Dia hanya menghela napas dan membawa Qin Lang masuk ke bagian paling dalam. Setelah masuk ke sebuah bilik yang ada di dapur, Qin Lang melihat Zhong Yu yang sedang duduk di atas lantai sambil memeluk lututnya. Pada saat ini langkah kakinya berhenti. Hatinya yang gelisah menjadi tenang. Terdengar suara tangis Zhong Yu yang bergema di dalam ruangan. Pakaian di bahu kanannya robek memperlihatkan kulitnya yang sebening kristal. Dia membenamkan kepala dalam-dalam di lututnya. Air mata mengalir dari mata Qin Lang. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Zhong Yu. Hatinya penuh rasa malu, kebencian dan penyesalan. Kemarahan, maaf. Dia perlahan-lahan berjongkok di depan Zhong Yu lalu tangannya mengelus rambut Zhong Yu. Maaf, manajer. Aku mohon Anda jangan memecat. Sewaktu Qin Lang menyentuh Zhong Yu, dia pikir manajer datang memecatnya. Hatinya sangat takut dan dia segera mengangkat kepala untuk memohon. Lalu sewaktu Zhong Yu melihat Qin Lang, suaranya berhenti. Dia melihat Qin Lang dengan kaget. Lalu sedikit takut sambil menunduk. Zhong Yu terlihat sangat tidak nyaman. Zhong Yu, kamu tidak kenal denganku lagi. Aku adalah Qin Lang. Qin Lang berjongkok di depan Zhong Yu dan berkata dengan kencang kepadanya, kamu masih marah denganku? Aku bukan manusia. Aku pantas mati. Qin Lang menamparkan mulutnya sendiri di depan Zhong Yu dengan kuat dan menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Dia membuat Zhong Yu begitu menderita. Dia Qin Lang pantas dipukul. Jangan pukul lagi. Zhong Yu menahan tangan Qin Lang. Zhong Yu, Qin Lang memanggilnya dengan sedih dan memeluk Zhong Yu dengan erat. Dia tidak akan membiarkan Zhong Yu pergi lagi. Zhong Yu terenyuh dipeluk oleh Qin Lang.
Dia ingin diam-diam mencari uang untuk membantu Qin Lang membayar utang dan tidak akan bertemu Qin Lang lagi kelak. Hanya saja, selama meninggalkan Qin Lang selama beberapa hari ini, suara dan wajah Qin Lang selalu ada di benaknya. Selama beberapa hari ini, Qin Lang tidak makan demi mencari Zhong Yu. Memangnya Zhong Yu tidak seperti ini? Sekarang, orang yang dirindukan siang malam muncul di depannya. Zhong Yu merasa dirinya ada di dalam mimpi. Zhong Yu juga perlahan-lahan memeluk Qin Lang dan merasakan kehangatan tubuh Qin Lang. Zhong Yu akhirnya merasa tenang. Qin Lang perlahan-lahan melepaskan Zhong Yu. Maaf, Qin Lang menjelaskan keadaan hari itu kepada Zhong Yu. Dia tidak berbohong padanya. Dan perasaan padanya adalah yang sebenarnya, hanya saja dia terpaksa berkata seperti itu. Dia masih belum selesai bicara tapi Zhong Yu sudah menutup mulutnya dengan tangannya. Tidak perlu katakan lagi. Kamu berbohong padaku atau tidak, aku tetap cinta padamu tanpa bisa diselamatkan lagi. Aku akan bersamamu selama hidup ini sampai kamu bosan dan mengusirku pergi. Zhong Yu berkata sambil melihat mata Qin Lang. Dia banyak berpikir selama beberapa hari ini. Kesimpulan akhir yang dia dapatkan adalah dia tidak bisa hidup jika tidak ada Qin Lang. Dia berpikir, seperti ini dan hal lain tidak penting lagi. Qin Lang tersentuh. Dia peduli meskipun dia berbohong padanya. Kamu yang mengatakannya. Tapi aku adalah orang yang setia. Aku tidak akan berubah jika telah memilih. Qin Lang berkata sambil tersenyum. Zhong Yu tertawa karena melihat tampang Qin Lang. Kamu lihat. Aku sudah mengumpulkan 800 selama beberapa hari ini. Setelah kamu lulus, kita cari uang bersama dan pasti bisa membayar utang itu. Zhong Yu mengeluarkan beberapa lembar uang dari kantongnya. Hati Qin Lang merasa sedih melihat Zhong Yu tersenyum polos. Kalian membuat kami dua bibi ini merasa iri. Kedua bibi itu melihat Zhong Yu dan Qin Lang sudah baikan. Mereka pun ikut tersenyum. Tidak bisa. Jika kamu terus menghalangi lagi maka aku akan menghancurkan restoran ini. Terdengar suara teriakan dari luar. Zhong Yu, kamu tinggal di sini dulu. Aku akan kembali sebentar lagi. Qin Lang menenangkan Zhong Yu sambil tersenyum dan berbalik ke arah luar. Bukankah kamu mau mencari Zhong Yu? Aku ingin melihat sebesar apa kemampuanmu.